Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini Ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini Ratio adalah salah satu parameter yang Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi manusia terbanyak keempat dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa. Ada sekitar 27,55 juta penduduk dinyatakan sebagai masyarakat miskin dan ada ribuan penduduk digolongkan sebagai gelandangan dan pengemis. Bahkan sampai saat ini, sangat mudah dijumpai para fakir miskin dan terlantar dengan berbagai macam sebutan seperti gelandangan, pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Keberadaannya yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu menjadi pertanyaan besar. Apakah benar para fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara? Perlu kita tahu makna dari kata dipelihara. Maksud dari kata dipelihara adalah pemerintah dan negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak jalanan. Permasalahan kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Fakir Miskin, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Namun nyatanya, masih banyak dari kalangan masyarakat di luar sana yang masih mengemis. Permasalahan ini tentunya belum teratasi dengan baik. Hal ini menjadi pertanyaan besar di benak kita. Apakah pemerintah berhasil menangani permasalahan ini? Mereka mempunyai hak untuk mendapat kehidupan yang layak dan mendapatkan hak untuk merdeka. Pemerintah seharusnya menjamin kehidupan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dan pendidikan. Pada bab 4 penanggulangan kemiskinan, pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, pemerintah seharusnya membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan mempercepat dan memperluas razia-razia di segala sisi untuk menangani permasalahan tersebut. Karena pada pasal tersebut salah satunya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan penyediaan akses penempatan kerja. Hal ini seharusnya membuat masyarakat berpikir terbuka dan mau dibawa ke pusat rehabilitasi untuk dibimbing dan dibina menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam terselenggaranya kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik itu dari individu maupun perorangan, organisasi sosial maupun lembaga masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal maupun nasional, perlu dilakukan percepatan penanggulangan dan penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, terutama pada pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat yang bertujuan menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.